Ini laptop gaming serba gede layarnya, gede performanya, dan ini bukan laptop gaming yang kaleng-kaleng, juga jadi salah satu seri laptop gaming yang terkenal adem. Mari kita bahas. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi, dan ini adalah Lenovo Legion 5i Pro. Kalau kita lihat desainnya, sebenarnya ini masih mirip sama desain yang versi kemarin sebelumnya. Paling cuma ada tekukan bodi minor aja yang beda dikit. Material bodinya campuran aluminium dan magnesium yang super solid. Ada logo Legion juga yang dikasih aksen grey mengkilat. Bentuk engselnya juga masih sama, sedikit maju dari ujung bodinya. Ya intinya masih mirip sama generasi yang sebelumnya. Nah, Legion 5i Pro Gen 7 ini pakai Intel Core i7 12700H, RAM-nya 16GB LPDDR5, SSD PCIe NVMe Gen 4 1TB, dual band Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.1. Nah, yang super spesial dari laptop gaming ini adalah grafisnya. Dia pakai Nvidia RTX 3070 Ti laptop GPU dengan TGP 150 watt. Buat gambaran langsung kita cek beberapa skor benchmarknya. Pertama di Geekbench bisa dapetin skor 1525 buat single core dan 9650 multicore. Terus di 3D Mark TimeSpy bisa dapetin 10827 poin, rinciannya grafik score di 11255 poin dan CPU score di 8912 poin. Lanjut PC Max 10 bisa dapetin skor 7186 poin, dan terakhir di Cinebench R23 skor yang didapat 1718 buat single core dan 12115 buat multicore. Nah, dari angka-angka ini bisa disimpulin kalau Core i7 12 Gen ini dapat upgrade yang cukup gede dibanding generasi ke-11. Sebenarnya gue udah nggak sabar nih pengen ngasih tahu hasil performa gamingnya, tapi nggak apa-apa, kita simpen dulu, kita bahas yang lain dulu aja. Layarnya berasa lega banget, size 16 inch 16:10, panelnya IPS 2560x1600 pixel, peak brightness 500 nits, refresh rate 165 Hz, 100% sRGB dengan sertifikasi HDR Versa, support Nvidia G-Sync dan support Dolby Vision. Artinya layarnya menyenangkan buat dipakai nonton, khususnya buat konten HDR atau Dolby Vision. Nah, warnanya enak, nggak oversaturate, dan warna hitam yang dihasilin pekat. Enak buat nonton konten yang gelap-gelap kayak film horor, ditambah lagi ada dual stereo speaker dan ada Nahimic audionya ya. Ini buat hasilin experience multimedia yang lebih imersif, dan juga gue lupa ini layarnya udah anti glare. Nah, walaupun ini laptop gaming, tapi saturasi warna layarnya ini akurat, yang mana masih enak buat ngedit foto dan video. Performanya juga ajib. Gua yang work from edit fotonya itu biasa pakai dua aplikasi sekaligus, pakai Lightroom Classic dan juga Photoshop, itu nggak nemuin sama sekali ada kendala. Begitu juga pas gua pakai buat edit video pakai Adobe Premiere, itu aman, lancar. Cuma nih terus terang gue jarang pakai buat jadi daily laptop buat kerja, karena kan ukurannya ini lumayan gede dan agak berat di 2,49 kg, jadi nggak terlalu nyaman buat dibawa sehari-hari ya buat mobile. Dan ketika gue coba pakai buat ngetik script, gue ngerasa keyboardnya agak kurang gede sedikit, apalagi ini kan layoutnya full yang ada numpadnya, jadi kerasa agak kecil aja gitu touchnya. Tapi jujur feel ngetiknya enak, keyboardnya punya feedback yang empuk banget. Terus ada backlit RGB yang bisa di custom via aplikasi Lenovo Vantage. Untuk posisi touchpadnya dia agak sedikit ke kiri dengan size yang lumayan lega dan juga responsif banget. Nah, buat kebutuhan live stream atau mungkin buat meeting online, Lenovo nyediain webcam 720p yang dikombinasiin sama mic yang berkualitas. Dan menariknya webcamnya bisa ditutup, ada via tombol yang ada di samping kanan di laptop ini. Oke, baiklah, sekarang saatnya kita coba main beberapa game. Gue coba pakai Ghostwire Tokyo di settingan serba high, resolusi natif 2560x1600, phishingnya on, frame rate-nya itu stabil di 60 fps, nggak turun-turun. Nah, pas gua bener-bener naikin mentok semuanya, shadow dan SSR quality-nya ke cinematic, baru deh ada sedikit frame drop, tapi masih nyaman. Gue main sekitar 45 menit, frame rate-nya kisaran 49 sampai 60 fps. Jadi main game ini di settingan mentok pun masih nyaman dan juga aman banget. Game kedua gue coba Uncharted
ya, yang baru diporting ke PC ini udah optimize buat Nvidia, jadinya nikmat banget mainnya dengan resolusi sama di 2560x1600, HDR-nya nyala, preset grafis serba ultra, frame rate kisaran 51 sampai 77 fps, suhunya juga lumayan terjaga walau dipakai main lama, paling suara kipasnya aja yang agak kencang ya, maklum laptop gaming. Nah, terus satu lagi game AAA yang gue icip adalah Callisto Protocol. Ini game yang terkenal GPU bound banget, grafisnya ngeri sedap. Gua set grafis ultra, resolusi 2K average, dia bisa dapetin frame rate 70 fps. Kalau gua pentokin rata kanan full semua itu masih dapat di 40-an fps dengan ray tracing on. Nice banget. Nah, main game AAA aja bisa nyaman di resolusi 2K, apalagi kalau cuma buat main game ecek-ecek kayak Dota 2 atau Valorant. Di Dota 2 dengan settingan best looking, frame rate-nya manteng di 120 fps selama satu game gue coba ya. Di game Valorant juga sama dengan settingan serba high, frame rate-nya manteng di 165 fps. Terlalu mudah untuk ditaklukkan. Nah, selama beban kerja berat, area palm rest nggak berasa anget sama sekali. Area yang angetnya itu cuma ada di pinggir-pinggiran kiri dan kanan aja, yang memang ini jadi tempat exhaust buat ngebuang panasnya. Terus baterainya gimana? Laptop ini punya baterai 80 watt hour yang pengalaman gua pakai ini bakal berkurang sekitar 30%-an dalam waktu 1 jam kalau kita pakai main game berat. Not bad lah, mengingat performance-nya ini kan kenceng banget ya. GPU-nya udah makan 150 watt sendiri. Dan buat nyuplai kebutuhan dayanya yang gede, Lenovo ngasih charger 300 watt. Jadi udah kebayang size casannya ini bakal segede ini. Tapi untungnya pipih ya. Oh ya, jangan lupa buat fitur rapid charge-nya kalau mau pakai itu harus diaktifin dulu via aplikasi Lenovo Vantage. Nah, sebelumnya gua juga sempat singgung desain engsel di laptop ini kan yang agak sedikit maju. Ternyata fungsinya buat dapetin space sisa di belakang, jadi bisa disematin I/O ports yang lumayan banyak. Di kiri ada USB-C Gen 4 support Thunderbolt 4 dan USB-C 3.2 Gen 2 yang keduanya bisa jadi DisplayPort. Di belakang ada USB-A 3.2 Gen 1 dengan fitur Always On, USB-A 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2 yang support DisplayPort, ada HDMI dan juga LAN port. Terus di kanan ada USB-A 3.2 Gen 1, ada jack audio dan e-shutter switch buat nutup kamera. Jadi lumayan banyak ya portnya. Dan laptop ini dibanderol di kisaran 30 jutaan. Cukup fair lah dengan spek dan performance yang dikasih. Kalau mau yang lebih powerful lagi, ada versi Core i9-nya, harganya kurang lebih sekitar 35 juta. Dan FYI, setahu gue Lenovo beberapa tahun terakhir ini juga sibuk upgrade besar-besaran di layanan after sales mereka. Kayak laptop ini yang dapat cover 3 tahun accidental protection kalau amit-amit ada accident yang bikin laptop ini jadi rusak. Ya intinya garansinya panjang plus dikasih gratis asuransi selama 3 tahun. Belum lagi mereka punya program Legend Ultimate Support. Layanan ini bakal kasih pelayanan nonstop 24 jam seminggu via telepon dan juga perbaikan onsite di jam-jam kerja, dan ada juga jaminan perbaikan cepat kalau seandainya laptopnya ini harus ditinggal di service center. So, kesimpulannya laptop ini punya performa yang lebih dari harga yang ditawarin, plus enaknya dia suhunya adem. Fix ini adalah laptop yang bakal gua rekomen kalau ada temen atau saudara gua yang nyari laptop gaming budget 30 jutaan. Belum lagi kita juga dapat garansi dan asuransi selama 3 tahun. Cakep dah.